Saya Rifa Ainina, NPM 2217061021. Saya Dina Prita Olivia dengan NPM 2217061024. Saya Granda Agustina dengan NPM 2217061023. Dan saya Valen Putri dengan NPM 2217061023. Sperma sebagai sumber DNA forensik. Sperma sebagai bukti forensik. Salah satu barang bukti yang mendukung dalam pengungkapan kasus pemerkosaan yaitu bukti berupa cairan mani dan sperma yang ditemukan di tempat kejadian perkara atau yang dibawa oleh korban maupun kerabat korban kepada penyidik sebagai bukti terjadinya persetubuhan. Barang bukti tersebut dapat diperiksa di laboratorium forensik yang nantinya akan dijadikan acuan dalam menegakkan kasus pemerkosaan. Metode pengambilan sperma sebagai sampel. Metode yang digunakan dalam pengambilan sperma yaitu menggunakan metode swab kering. Keunggulan sperma sebagai sampel. 1. Informasi DNA. Semua sel maupun jaringan makhluk hidup termasuk spermatozoa yang terdapat pada sperma mengandung DNA. 2. Identifikasi pelaku. Sperma sering digunakan sebagai bukti untuk menyelesaikan kasus pemerkosaan, terutama dalam identifikasi pelaku. 3. Bukti persetubuhan. Ditemukannya sel sperma pada pemeriksaan, khususnya pada apusan vagina, merupakan tanda adanya aksi persetubuhan yang melibatkan penetrasi dan ejakulasi. 4. Sperma dapat bertahan dalam tubuh korban atau pada benda seperti pakaian, tempat tidur, atau alat bukti lainnya untuk waktu yang cukup lama. Ini memungkinkan pengujian meskipun kejadian kejahatan sudah terjadi beberapa waktu yang lalu. Kekurangan sperma sebagai sampel. 1. Menurunnya kualitas DNA. Hal ini disebabkan karena faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan cahaya. 2. Hanya dapat digunakan untuk kasus yang melibatkan interaksi seksual. 3. Jumlah sampel terbatas. 4. Kontaminasi dan pencampuran. Apabila sperma terkontaminasi dengan cairan atau darah di TKP, sangat sulit untuk memisahkan dan menganalisisnya. Contoh kasus yaitu siswi SMK Bitung dibunuh, mayatnya diperkosa, sperma pelaku jadi petunjuk. Kasus ini bermula saat korban ditemukan di kamar kosnya. Petunjuk pertama adalah ditemukannya sejumlah tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, yakni bekas gigitan pada pipi dan tulang leher korban retak. Selain tanda-tanda kekerasan, polisi juga menemukan petunjuk berupa cairan sperma di tubuh korban. Polisi selanjutnya mencurigai tetangga kamar kos korban, Akri, sebagai pelaku pembunuhan dan pemerkosaan. Hal itu berdasarkan petunjuk plafon kamar kos korban yang jebol. Polisi lebih dulu memperkuat bukti dengan cara mencocokkan sperma di tubuh korban dengan darah di kamar kos Akri dan hasilnya identik.